Pemerintah Kabupaten Siak melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda masih melaksanakan rangkaian musrenbang di tingkat kecamatan. Musrenbang dilaksanakan setiap bulan Februari ini menjadi prosedur yang wajib dijalankan dalam menyusun usulan rencana pembangunan di tiap kecamatan untuk tahun 2025. Musrenbang di Kecamatan Kotogasip dilaksanakan Rabu 28 Februari 2024 di Aula Serbaguna Kantor Camat, dihadiri secara langsung Wakil Bupati Siak, Kepala Bapeda, Kepala OPD, perangkat kecamatan dan kampung se-Kotogasip. Menurut penjelasan Camat Kotogasip Yuda Rajasa, usulan di Kecamatan Kotogasip dan juga tiap kampung memprioritaskan pembangunan fisik prasarana seperti jalan poros antar kampung ke ibu kota kecamatan dan begitu juga jalan kampung antar kampung. Mulai dari tahap pengerasan, pengaspalan, dan juga pembangunan jembatan penghubung, pembangunan gedung sekolah, gedung pelayanan kesehatan pustu, serta penerangan jalan. Sementara itu tahun 2025, Kotogasip juga memasukkan usulan normalisasi parit, irigasi pertanian, penyediaan bibit pohon buah seperti kelapa hibrida, serta bibit kelapa sawit. Kemudian ada pengaspalan jalan antar kampung, ini 3 kampung, Tasik Seminai, Mumpang Padat, dan Keraji Mugu, itu sekitar 2,5 kilometer. Kemudian di Tasik Seminai ada peningkatan fasilitas sarana prasarana pustu 1 paket. Kemudian ada lanjutan pengerasan dan pengaspalan jalan poros kampung di Blok B. Kemudian ada masjid raya di Masjid Raya Kecamatan di Kampung Keraji Buku. Kemudian ada juga aspal jalan di Dusun Bina Karya RT 10, RT 11 Kampung Keraji Buku dengan panjang 545 meter. Selanjutnya Kampung Rantau Panjang ada pembangunan tower parit di Dusun Sukamaju. Kemudian ada pembangunan tower Sungai Sri Makam Badak di Dusun Sukamaju, Kampung Rantau Panjang. Pada musrenbang juga dilaksanakan rembuk stunting dengan data yang dimiliki oleh Puskesmas Kecamatan Kotogasip tahun 2024 masih ditemukan jumlah stunting meski persentasenya sudah mengalami penurunan, namun masih ada 2 desa yang angka stuntingnya meningkat. Hal ini dikarenakan terdapat bayi baru lahir dengan kondisi berat badan lahir rendah. Data grafik stunting sejak Januari 2023 terdapat 107 kasus, hingga Desember 2023 angkanya menurun menjadi 64 kasus stunting. Upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan dengan konseling, pemberian makanan tambahan, dan keterlibatan PKK kecamatan hingga peran perusahaan sebagai komitmen mengatasi zero stunting. Wakil Bupati Siak Husni Merza menyampaikan pasca pandemi angka pertumbuhan di Kabupaten Siak sudah lebih baik, berada di 3,78%. Angka ini akan naik terus di atas rata-rata provinsi. Diharapkan pelaksanaan usulan musrenbang Kotogasip dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga tidak menghambat proses pembangunan dan masuk dalam usulan tahun 2025. Memprioritaskan program yang harus didahulukan seperti jalan penghubung yang menghubungkan langsung akses dengan ibu kota kecamatan dan kabupaten, namun hendaknya pembangunan jalan tersebut dapat memperhatikan aspek kondisi kontur tanah yang disesuaikan dengan kualitas jalan yang akan dibangun. Setelahnya, jika anggaran masih tersedia, dapat dibangun jalan penghubung antar kampung dengan prioritas kampung pertanian, kampung perkebunan, agar tujuannya terjadi pertumbuhan ekonomi. Pemberian bantuan produktif juga bisa digunakan sebagai peluang untuk masyarakat mengelola usaha, mulai dari modal usaha, bantuan bibit tanaman, bantuan UMKM, termasuk program peningkatan wisatawan. Yang pertama yang saya sampaikan kepada Ibu sekalian, kita dalam membangun ini punya keterbatasan. Saya sampaikan dulu, keterbatasan yang pertama keterbatasan waktu. Waktu kita terbatas dari bulan Januari sampai bulan 12. Itulah makanya ada namanya tahun anggaran. Januari sampai Desember. Nah, dalam 12 bulan itu apa yang kita rencanakan itu harus kita laksanakan dan selesai. Jika tak selesai kegiatan di bulan 12, maka itu nanti akan ada kebijakan-kebijakan, bahkan mungkin bisa mengakibatkan kepada pembatalan. Dan yang kedua batasannya adalah anggaran. Nah, anggaran kita ini memang setiap tahun mengalami peningkatan. Cuma ini juga seiring dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang juga meningkatkan honorarium dan juga gaji, sebetulnya. Dan honorarium gaji. Nah, ini juga menjadi
pengurangan naik anggaran itu tidak signifikan, tapi kadang-kadang kenaikan gaji petugas pegawai juga cukup signifikan. Nah ini kita belum tahu lagi nih kenaikan di tahun 2024 ini. Sehingga kita harus betul-betul memastikan mana prioritas yang harus kita lakukan. Macam jalan. Jalan itu prioritas pertama adalah memastikan bahwa kalau kita bicara dari ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten, tidak ada satu pun kecamatan yang belum terhubung secara jalur darat dengan ibu kota kabupaten. Berarti itu clear. Pada Musrenbang Kotogasip dijelaskan, Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Siak berada di angka 74,98%, sehingga dampak besar dari hasil Musrembang harus dirasakan secara luas, menuntaskan permasalahan kemiskinan ekstrim hingga di penghujung tahun 2024. Dari Kecamatan Kotogasip, reporter Desi, kameramen Irfan mengabarkan.